Mbak N, ini kartunya saya bacakan. Emperor kebalik. Justice. Ini sampai akhir bulan. Ada Emperor kebalik. Nggak balance. Di sini Emperor kebalik ini ya. Di sini ada apa yang akan Mbak dapatkan. Di sini ada orang yang ini figur suami ya, Emperor. Emperor ini dia nggak bertanggung jawab, dia dari perbuatannya kemarin itu dia merasa kapok. Ini dia kapok. Dia kapok bikin ulah lagi. Iya, di sini dia kira dia mau kasih uang. Dia kira dia bisa memberikan apa ya? Dia kepingin lah ngasihin sesuatu buat istrinya gitu loh. Tapi dengan caranya dia. The Hierophant kebalik. Iya, Mbak ini mengulang siklus di masa lalu, mengulang siklus leluhur, mengulang siklus
yang pernah kejadian. Dahulu dia adiksinya kepada perempuan, kepada pacar. Sekarang dia adiksinya kepada curi-curi, dan dia di sini berjuang. Ini ketarik kartunya suamimu. Iya, dia nggak mau Mbak tahu. Death, berakhir. Di sini kartunya si suami Mbak kapok. Di sini dia udah janji nggak mengulangi lagi kelakuannya. Tapi nanti ada orang nawarin lagi, dia ikut. Dia adiksi, ini sudah jadi adiksi untuk kayak macam judi ya. Macam judi ini. Trading. Nanti ditawarin lagi, dia ikut lagi. Ini kedepannya ada lagi masalah dia lagi. Padahal di sini dia sudah kapok, dia sudah nggak mau. Ini nanti ada orang datang lagi, dia ikut lagi. Iya, belum berakhir, Mbak. Dia belum, ini kartunya suamimu belum berakhir. Iya, terpuruk. King of Swords, bohong. Nggak ada keuntungan. Nanti minjem lagi dia. Mbak akan loss lagi. Dia akan loss lagi. Ace of Cup. Adiksi, Mbak. Dia itu adiksi. Jadi nggak bisa cuma sekedar nasihat. Ini benar-benar butuh penanganan. Benar-benar butuh perhatian. Ini sudah masuknya kategori adiksi. Kecanduan. Kecanduan. Udah nggak ikut aturan dia, udah nggak ada yang bisa ngelarang. Candunya parah ini. Nine of Coin. Iya, ini siklusnya Mbak, keulang lagi Mbak. Mbak disuruh mutusin kutuknya leluhur, nggak mau sih. Canduannya dia loh. Dahulu dia perempuan, dahulu dia pacar, dahulu cewek. Sekarang ini trading, ini nyandu lagi, kumat lagi dia. Mbak dibuatnya kere nanti nih. Two of Cup.
Iya, ini Mbak ngulang siklus ini Mbak. Wah. Five of Wands. Kurang perhatian dia Mbak. Kurang kasih sayang. Siklusnya dia. Dahulu dia perempuan, sekarang dia judi, trading. Air matamu, ingat-ingat itu Mbak. Dahulu bagaimana mengawali hidup sendiri penuh dengan air mata waktu dia bersama perempuan lainnya. Ini keulang lagi loh Mbak. Nih, adiksinya keluar lagi. Eight of Cup. Belum hilang adiksinya, dalam bentuk berbeda. Sama adiksinya. Kecanduan dia. Ace of Coin, Prince of Swords, Knight of Coin, King of Wands. Selalu kalah. Karena memang niatnya semesta ini yang berubah Mbak dulu. Mbak harus Mbak harus memutus kutuk dan karmanya leluhur itu loh Mbak. Ten of Wands. Wah, bebanmu berat. Sampai Mbak paham artinya. Nih, 5 bulan ke depan akan ngurusin suamimu terpuruk. 5 bulan ke depan Mbak ngurusin suami kena kecanduan. Kecanduannya kumat lagi. Queen of Cup. Iya, Mbak tidak memberikan perhatian, Mbak tidak memberikan rasa cinta, malah terkesan kejam gitu loh. Untuk orang-orang kena adiksi itu penanganannya harus penuh perhatian, baik gitu. Jadi harus diawasi, harus ada pernafasan, harus memutus Mbak. Harus ketemu kembar jiwanya, harus ketemu goibnya Mbak, harus ketemu leluhurnya. Karena ini energi leluhur. Ini energi leluhur. King of Coin. Iya, Mbak akan selalu marah karena dia selalu nggak punya duit. Selalu nanti ngabis-ngabisin uangnya Mbak ini. Mbak akan selalu marah. Ini godaannya seperti ini. The Hermit. Ya, harus diisolasi. Mbak harus perhatian Mbak. Nine of Wands. Seven of Swords. Ini ada urusan penjara segala ini. Kalau diisolasi mungkin. King of Wands. Knight of Swords. Bohong terus dia sama Mbak. Ten of Cup. Nah, dia selalu lost. Dia selalu terpuruk. Ini Mbak, PR-nya ke depan Mbak. PR-nya di depan ada suamimu kena ini. Kurang perhatian, kurang sayang. Dia merasa tersisihkan gitu loh. Jadi laki-laki nggak punya
apa-apa untuk istriku. Jadi dia berusaha main, tapi ya ini karena tahu engkau pasti bisa ngasih, engkau bisa ngasih. Ini sudah terlambat, kayaknya dia sudah kecanduan ini, Mbak. Dia sudah kecanduan. Kemarin mungkin main kecil-kecil dia menang, kecil menang, sehingga Mbak lepas pengawasan kan, orang udah tua ngapain diawasin juga. Nah ini akhirnya kebobolan. Kecanduan dia. Ini tentang suami, harus ada perhatian ekstra. Nanti dia akan ngulang siklus. Karena Mbak belum menyelesaikan siklus. Jadi siklusnya Mbak itu ngulang terus. Karena Mbak nggak paham apa artinya memutus siklus. Siklusnya siklus leluhur. Dipakaikan lagi di kehidupan kita. Sekarang kartunya kehidupan Mbak N sendiri. Kehidupannya Mbak N sendiri. Wheel of Fortune kebalik. Tidak ada keberuntungan. Meeting gagal. Penyesalan. Kartunya Mbak N sendiri. Apa yang akan terjadi? Wheel of Fortune. Ada ketidakberuntungan dari apa yang dicita-citakan. Aduh, nggak ada duit masuk. Loss banyak. Bukan nggak ada duit masuk, tapi loss banyak. Loss banyak, kontrol nggak ada. Pengendalian nggak ada. Mbak nggak bertransformasi. Mbak tidak memperbaiki diri. Chariot. Apa ini?
Apa ini? Kok banyak kesedihan. Tar dulu. Six of Cups. Ace of Swords. Five of Cups. Six of Wands. Four of Wands. Six of Swords. Tunggu ya. Ini tunggu ya, saya baca dulu. Two of Coins. King of Coins. The Fool. Five of Cups. Eight of Cups. Emperor. Ace of Cups. Double. Two of Cups. The Hermit. Three of Coins.
King of Cup. Ini ada energi orang ketiga yang ngaco, Mbak. Jadi kayaknya Mbak ini nambah musuh. Makanya Mbak belajar sabar sayang. Itu emosinya, kendalikan kata-katanya. Ini di sini ada energi nyamber ini. Ya. Ada kata-kata yang tajam yang membuat seseorang di sini tuh terpuruk. Ya, hari kemarin ini. Nah, di sini dia belum bisa move on. Dia belum bisa lepaskan rasa sedihnya gitu loh. Terpukul dengan kata-kata makian walaupun dia tahu dia salah. Walaupun dia tahu dia salah, tapi dia belum bisa let go, lepas dari perasaan marah. Dengan perlakuannya Mbak mempermalukan dia di depan orang banyak. Ini ibunya dan anak itu sendiri ada sakit hati sama Mbak. King of Coin kebalik, Ace of Pentacle, The Fool. King of One, Page of Pentacles, Eight of Cup. Iya, dia merasa itu cuman perkara kecil, kenapa marahnya sampai sebesar itu. Dan di sini dia ngaco pekerjaanmu. Mbak tadinya mau dapat duit, ini jadi Mbak banyak masalah ini. Hanya karena masalah omongan. Karena Mbak nggak sabar. Karena kata-kata yang melukai hati orang lain. Seberapapun besar kesalahan orang, harus bijaksana, harus belajar, sabar. Ini ngaco pekerjaanmu digagalkan terus. Ada uang masuk lewat, ada uang masuk banyak masalah. Ini pengaruh dari ngaconya energinya Mbak, crash dengan yang kemarin pegawai perempuan itu. Dan itu bukan dukun, ini leluhurnya dia. Marah sama Mbak N. Ngaco rezekimu Mbak. Knight of Cup. Ya, dia nggak mau, dia diem. Diperlakukan seperti itu, the world keluar. Diem tapi nggak diem dia ini Mbak. Diem tapi nggak diem. Mbak dipukul dua arah ini oleh orang pintar. Ya aku nggak bilang orang pintar, oleh ilmu. Entah ini dari leluhurnya dia yang nolong dia karena dia terpuruk dan dia leluhur tidak terima karena Mbak berlaku kasar lah, ibarat kata gitu. Walaupun ada kesalahan, tapi tidak seimbang dengan perlakuannya Mbak, begitu loh. Jadi Mbak semacam orang mentang-mentang gitu loh. Ini kartunya gitu. Mbak macam orang mentang-mentang bos, bisa melukai hati orang seenaknya. Padahal menurut dia kesalahan saya cuman kecil aja gitu loh. Jadi jangan dipermalukan sampai seperti itu. Ini yang berantem kemarin Mbak, yang Mbak marahin kemarin itu, dia dan ibunya ini. Mbak dibuat selalu bingung. Uang masuk nggak bisa Mbak. Kalau Mbak belum melakukan pembersihan, minta maaf Mbak di sana, mumpung masih di sana. Minta maaf.
Secara 5 dimensinya bayangkan dia ada di depan Mbak, minta maaf. Dia sama leluhurnya dia. Minta maaf Mbak, kalau Mbak mau kartunya berubah, di sana minta maaf Mbak. Karena kartumu jelek. Yang tadi aja suamimu kecanduan, sampai ngedel-ngedel. Ini lagi, uang masuk dikacau terus, dihambat terus sama dia. Energinya dia ini, energi leluhur, energi sakti-saktian gitu loh. Dan energinya dia ini energi orang tersolimi. Jadi aku gak nyalahin dia. Karena kartunya ini kartu dia tersolimi oleh Mbak, kata-katanya terlalu kasar. Nah itu loh. Aku di kartu ini aku gak boleh nyalahin dia. Artinya gak boleh nyalahin dia. Aku juga nyalahin Mbak gitu loh. Aku nyalahin dia karena dia bikin kesalahan. Aku juga nyalahin Mbak karena Mbak terlalu keras untuk kesalahan yang menurut kartu itu tidak sebanding dengan luka hati dia gitu loh. Menurut kartu ini tidak sebanding. Apa yang Mbak lukai itu, hatinya dia itu tidak sebanding. Masih bisa dikasih tahu dengan cara dewasa, ibarat kata gitu, dengan secara bos yang baik gitu loh. Ini lihat, duitnya pergi, kerjasama nggak jalan. Nih, di tengah-tengah. The Emperor punya pilihan lain. Orang yang bisnisnya Mbak ini, orang-orang yang punya bisnis dengan Mbak ini nanti muncul masalah macem-macem. Karena energi Mbak nggak bersih. Mestinya sebelum berangkat itu kan sudah dibilang pembersihan, banyak cobaan. Nah Mbak belajar ngerem, belajar sabar gitu loh, belajar sabar. Susah memang, tapi belajar sabar. Ini memang ilmunya belajar sabar seperti ini. Mumpung masih di sana, ya, satu malam ini sibuklah meminta maaf kepada leluhur suami. Leluhur orang-orang yang pernah engkau sakiti, jentrek kabeh di sana. Di sanalah tempatnya minta pengampunan. Jangan merasa sok, Mbak. Ini kartunya bilang begitu. Aku kena pengaruh dari kartunya, ya. Aku disuruh marahin. Jangan merasa sok, jangan merasa sombong. Uang itu cuma angka. Engkau bisa dari 10 bisa jadi 1. Kalau Tuhan sudah bilang tutup. Karena engkau sedang diajari sabar. Ini kartunya marah. Kartunya ini bilang seperti itu, bahwa Mbak jangan merasa posisi bos gitu loh. Jadi dengan si ini ya, orang ini tidak melukai lagi gitu. Jadinya ibarat kata dia terluka, akhirnya jadi ngaco semua jalannya. Ini batal, ini kerjasama nggak jadi, ini kehilangan duit. Ya, ini kartunya dipegang ini aja. Mumpung di tanah sana, di tanahnya Allah, sembah Allah, minta maaf atas kelakuan Mbak, minta ampun, minta maaf. Bayangkan melihat si pegawaimu ini, bilang minta maaf, cabut pisau, bayangkan di dadanya dia itu dilihat ada pisau atau tidak tuh, ada kayaknya, itu dicabut. Saya minta maaf, minta sinar sama Allah, sinar Nur Muhammad, minta ambil. Bayangkan tanganmu bersinar, tempelin di dadanya bekas pisau itu. Saya minta maaf sudah melukai hatimu. Terus bilang minta maaf sama leluhurnya dia. Posisimu kalah ini. Posisimu habis-habisan ini. Padahal
kartunya bulan kemarin kan bagus. Pertengahan bulan akan ada banyak duit. Yang besar belum datang. Tapi kena gempur ini rupanya. Karena Mbak memang sedang diajari untuk sabar. Jadi Mbak nggak begitu lagi ke orang-orang kecil, ibarat kata gitu. Kartunya bilang ini ke orang-orang kecil. Jadi engkau jangan merasa jadi bos, merasa di atas. Sama orang-orang kecil engkau jahat. Kesalahannya itu tidak membunuh, tidak merugikan perusahaan, ibarat kata gitu. Rugi juga masih kecil gitu loh. Karena pola pikir dia dengan Mbak berbeda. Itu harus adaptasi. Kalau nggak mau adaptasi, ya nggak usah punya anak buah. Karena masing-masing anak buah pikirannya kan beda-beda. Nah kebetulan aja yang ini akan menjadi batu sandungannya Mbak. Mbak marah besar sama dia. Leluhurnya dia marah, mamahnya dia marah, leluhurnya mamahnya marah. Mungkin pergi ke orang pintar, mungkin. Tapi di sini kartunya bilang ini salah Mbak. Makanya saya bilang posisi Mbak kalah. Kenapa? Karena di sini dia terzolimi. Karena atas ketidaksabaran Mbak. Mbak waktu itu sudah mau berangkat ke tanah Tuhan, ya kan? Seharusnya bawa hati yang suci gitu. Ya, mumpung ini malam masih di sana, pegang sajadah ya, sujud semua, dibeber semua. Dari mulai kesialan-kesialanmu dengan siapa saja. Orang-orang yang mencuri darimu, orang-orang yang menyakiti hatimu, itu semua dimintakan maaf. Bayangkan ada orangnya di depan, minta maaf. Saya dan leluhur saya minta maaf kepadamu dan leluhurmu. Itu paling aman Mbak. Kalau mau posisinya nggak begini kartunya. Paling benar kita tuh di depan Allah itu kita dibenarkan. Kalau kita merendahkan hati serendah-rendahnya kepada Tuhan, meminta maaf, salah nggak salah, minta maaf sama dia, sama orang lain, sama leluhurnya. Ini jalanmu akan mudah Mbak. Jalanmu akan mudah. Ini sulit loh. Belum lagi kegaplok suami. Masalah suami 5 bulan ke depan. Sama leluhurnya suami minta maaf. Zaman dahulu mungkin Mbak sedang membayar karma. Jadi makanya sabar. Kan kemarin sudah ketemu kembar jiwanya. Dipanggil lagi kembar jiwanya. Menghadap Allah sama-sama kembar jiwanya. Supaya dicerahkan di sana, di tanah Allah, dicerahkan. Ambil Nur Muhammad di sana, bayangkan sinar Allah itu menerangi dirimu, membakar hatimu, supaya hatimu tuh lembut, supaya hatimu tuh dicerahkan dengan sinar Allah. Gitu, ya. Ini lihat. Ace of Pentacles-nya, investasinya gagal. Gagal semua ini Mbak. Ini isinya duit, isinya nelongso. Ini isinya nelongso. Tapi itu semua belum terlambat Mbak. Makanya Mbak mumpung masih di sana, nanti malam tahajud. Minta maaf dijentrek dari mulai dahulu zaman kecil sampai itu benar-benar ini waktunya di tempat Allah, benar-benar pembersihan ulat-ulat di hati itu dikeluarkan, dicongkel semua supaya manusia-manusia yang kerja dengan Mbak, manusia-manusia yang investasi dengan Mbak bukan manusia-manusia yang penuh dengan kepahitan masa lalu. Manusia-manusia positif. Ya Mbak, nanti aku buka lagi setelah tahajud, aku buka lagi. Ini anggaplah ini perintah dari Tuhan. Mbak disuruh tahajud malam ini. Drop semua beban Mbak, kebingungan Mbak, semua yang pacar-pacarmu, bos-bosmu, rekan-rekanmu, itu semua dimintain maaf. Anak buahmu yang menyakitimu, yang mencurangimu, minta maaf semua. Kita nggak tahu kita punya salah apa di masa lalu. Kita nggak tahu kita punya masalah apa sehingga mendapatkan cobaan sedemikian dahsyatnya. Selain kita minta ampun sama Allah, Allah yang maha tahu.
Ya, Allah yang maha tahu ini semua. Ini kartunya gila ini mbak, nggak ada duit masuk. Karena apa? Diblokir sama ini. Diblokir sama orang yang engkau sakiti hatinya. Dan kayaknya yang jalan leluhurnya dia, sakti. Karena cucunya tersakiti gitu loh. Dan menurut kartu memang nyalahin mbak. Kartunya memang nyalahin mbak. Kesalahannya kecil untuk dihina seperti itu. Terhina gitu loh. Ibarat kata dia tuh nelongso gitu loh mbak. Walaupun dia menurut mbak ada kesalahan. Tapi dia kartunya bilang sih kesalahannya tidak besar untuk dimaki seperti itu gitu loh. Tidak sebesar itu dibanding ini. Kalau sudah ada kayak gini gimana? Kacau semua urusanmu. Ya itu makanya kartunya bilang jangan mentang-mentang di atas kamu sombong. Sama orang kecil kamu ndak mau nunduk gitu. Kasihlah pengertian kayak gitu. Mungkin dia memang terbelakang cara pola berpikirnya mungkin nggak cocok sama mbak, dikasih tahu pelan-pelan. Jangan dipermalukan di seluruh gitu. Ya. Ntar malam habis tahajud saya buka lagi besok. Oke? Makasih.